Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sari Hasibuan, ana min qismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah fi kulliyat at-tarbiyah wa ta'hil al-mudarrisin fil Jami'atil Hukumiyatil Islamiyatil Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang seputar qawaid asasiyah. Qawaid asasiyah adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah dasar dari bahasa Arab. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang kalam. Kalam terbagi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu. Adapun ciri-ciri dari isim, yaitu yang pertama, jika suatu kalimat itu dimasuki oleh huruf khafat. Huruf khafat itu ada 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, rukba, al-ba'u, al-kafu, dan al-lam. Jika salah satu huruf khafat itu masuk dalam suatu kalimat, maka itu dinamakan dengan isim. Contohnya yaitu bismillahi. Ciri-ciri yang kedua yaitu apabila suatu kalimat itu bertanwin. Contohnya yaitu hudan. Maka di sini hudan ini bertanwin, maka itu termasuk dengan isim. Ciri-ciri yang ketiga yaitu apabila alif lam masuk pada awal kalimat. Contohnya yaitu wal asri, maka itu dinamakan dengan isim. Kemudian ciri-ciri terakhir yaitu munada. Munada ini adalah panggilan. Contohnya ya Muhammad. Dan kemudian isim ini terbagi 2, yaitu isim ma'rifah dan isim mabni. Isim ma'rifah ini adalah isim yang masih bisa dirubah baris akhirnya. Contohnya ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan. Maka isim ma'rifah ini berubah harokat akhirnya sesuai dengan amil-amil yang masuk pada kalimat tersebut. Kemudian pembagian kedua yaitu isim mabni. Isim mabni ini adalah isim yang tidak akan bisa berubah harokat akhirnya selama-lamanya. Contohnya hatta, ila. Walaupun ada amil-amil yang masuk pada kalimat tersebut, maka tidak akan terpengaruh oleh harokat akhirnya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu fi'il. Fi'il adalah kata benda yang berkaitan dengan waktu. Kemudian fi'il ini terbagi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Fi'il madi adalah fi'il yang pekerjaan yang ataupun perbuatan yang telah terjadi di masa lampau. Fi'il mudhari' adalah yang terjadi sekarang, dan fi'il amar adalah perintah. Adapun ciri-ciri dari fi'il ini yaitu qad. Jika suatu kalimat diawali dengan qad, maka itu dinamakan fi'il. Contohnya qad aflahal mu'minun. Kemudian ciri-ciri kedua yaitu sin. Jika suatu kalimat diawali dengan huruf sin, maka itu dinamakan dengan fi'il. Contohnya sata'lamun. Dan ciri-ciri berikutnya itu saufa. Jika suatu kalimat dimasuki dengan saufa, maka itu dinamakan dengan fi'il. Contohnya saufa ta'lamun. Kemudian ciri-ciri terakhir yaitu ta'id ta'nis sakinah. Jika suatu kalimat itu dimasuki dengan ta'id ta'nis sakinah. Kemudian yang ketiga itu tentang huruf. Huruf ini tidak mempunyai ciri-ciri khusus seperti isim dan fi'il. Namun huruf ini sangat banyak sekali, contohnya huruf jar, huruf nasab, dan lain-lainnya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang murakkab. Murakkab adalah suatu pengucapan yang terdiri dari beberapa kata dan mempunyai makna. Kemudian murakkab ini terdiri dari 4, yaitu murakkab isnadi, murakkab wasfi, murakkab idofi, dan murakkab adadi. Nah, yang pertama yaitu murakkab isnadi. Murakkab isnadi adalah gabungan dari 2 kata ataupun beberapa kata yang memiliki penyandaran.
Nah, tarkib isnadi ini terdiri dari dua kata, yaitu isnadi dan musnadi. Contohnya itu as-sama'u jamilun. Yang menjadi isnadi itu yaitu as-sama'u dan jamilun yang menjadi musnadinya. Kemudian yang kedua yaitu tarkib wasfi. Tarkib wasfi ini adalah yang sejenis, maksudnya yaitu suatu kalimat itu gabungan dari beberapa kalimat itu harus sama jenisnya, misalnya mudzakkar sama mudzakkar, muannas sama muannas. Contohnya yaitu al-lughatul arabiyyah. Nah, al-lughatu ini adalah ma'rifah dan al-arabiyyahnya juga ma'rifah, dan kemudian yaitu tarkib idhofi. Tarkib idhofi adalah terdiri dari mudhaf dan mudhafun ilaih. Contohnya yaitu baitu hindin. Nah, yang menjadi mudhafnya itu yaitu baitun, dan hindin jadi mudhafun ilaihnya, dan mudhafun ilaihnya itu selalu berbaris kasrah. Kemudian yang terakhir itu tarkib adadi. Tarkib adadi ini dimulai dari bilangan angka 11 sampai 19. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu tentang i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kalimat yang disebabkan amil-amil yang masuk kepada suatu kalimat itu ataupun suatu kata tersebut yang menyebabkan ia berbaris rafa', nasab, khafat maupun jazam. Adapun pertanda bagi i'rab adalah 4. Yang pertama rafa', nasab, khafat, jazam. Kemudian pertanda bagi rafa' itu ada 4 juga. Yang pertama dhammah. Nah, dhammah ini yang menjadi pertanda asli bagi rafa'. Kemudian waw, alif, dan nun. Waw, alif, dan nun ini adalah naibut dhammah ataupun pengganti dari dhammah. Kemudian dhammah menjadi pertanda bagi rafa' pada 4 bentuk. Yang pertama apabila ia berbentuk isim mufrad. Isim mufrad ini adalah isim yang menunjukkan satu. Misalnya yaitu qala Muhammadun. Kemudian apabila ia berbentuk jamak taksir, misalnya kitabun, kutubun. Kemudian apabila ia berbentuk jamak muannatsis salim, misalnya idza ja'akal mu'minatun. Kemudian apabila ia berbentuk fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kemudian adapun waw menjadi pertanda bagi rafa' pada 2 bentuk. Yang pertama apabila ia berbentuk jamak mudzakkar salim, misalnya yarfa'ul mu'minuna. Kemudian apabila ia berbentuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Misalnya yaitu ja'a abuka. Kemudian alif menjadi pertanda bagi rafa' pada 1 bentuk, yaitu pada bentuk musanna ataupun tasnya saja, misalnya qala rajulani. Kemudian yang terakhir yaitu nun menjadi pertanda bagi rafa' apabila dia berbentuk af'alul khamsah. Af'alul khamsah yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Selanjutnya yaitu alamatun nasbi ataupun pertanda bagi nasab. Pertanda bagi nasab ini ada 5. Yang pertama yaitu fathah, alif, ya, kasrah, dan hazfun nun. Pertanda nasab itu fathah apabila dia berbentuk isim mufrad, misalnya yaitu ra'aitu zaidan. Kemudian apabila dia berbentuk jamak taksir, misalnya ra'aitu zuyudan. Kemudian apabila ia berbentuk fi'il mudhari', misalnya lan nayrahu 'alaiha 'akifin. Kemudian pertanda bagi nasab itu alif apabila ia berbentuk asma'us sittah. Kemudian pertanda bagi nasab itu ya apabila dia berbentuk musanna, misalnya qara'tu kitabaini. Yang menjadi pertanda nasabnya itu ya kitabaini. Kemudian pertandanya nasab itu ya apabila ia berbentuk jamak mudzakkar salim. Misalnya ahsabtus salihina. Kemudian pertanda nasab yang keempat yaitu kasrah apabila dia berbentuk jamak muannatsis salim. Contohnya ra'aitu muslimatin. Kemudian pertanda bagi nasab yang terakhir yaitu hazfun nun. Contohnya yaitu an yaf'alu.
Awalnya kan dia yaf'aluna, karena masuk ke huruf nasab yaitu an, maka dibuang huruf nunnya. Pembahasan selanjutnya yaitu alamatul khafdi. Perlu diketahui bahwa khafat ini hanya masuk kepada isim saja dan dia tidak akan pernah masuk kepada fi'il. Pertanda bagi khafat itu ada 3. Yang pertama kasroh. Nah, kasroh ini adalah pertanda khafat yang asli. Kemudian al-ya'u dan al-fathah itu adalah niabatal kasroh ataupun ganti daripada kasroh. Kemudian pertanda khafat itu kasroh apabila berbentuk isim mufrad munsharif, contohnya bismillahi. Kemudian apabila ia berbentuk jamak taksir munsharif, contohnya ar-rijalu nasibi. Kemudian apabila ia berbentuk jamak muannas salim, contohnya wa qul lil mu'minati. Kemudian pertanda khafat itu ya apabila berbentuk asma'us sittah, misalnya majma'al bahraini. Kemudian apabila berbentuk jamak mudzakkaris salim, contohnya fa it'amu sittina. Kemudian apabila ia berbentuk isim tasniyah, contohnya qul lil mu'minina. Kemudian pertanda khafat yang ketiga yaitu fathah, misalnya itu min majarina. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang alamatul jazmi ataupun pertanda bagi jazam. Sebagaimana kita ketahui pada pembahasan sebelumnya itu alamatil khafdi hanya masuk kepada isim saja dan tidak masuk kepada fi'il. Nah, sekarang pada pembahasan alamatul jazmi, jazam ini hanya masuk kepada fi'il saja, namun fi'ilnya itu hanya fi'il mudhari', tidak pada fi'il madi maupun fi'il amar. Kemudian alamatul jazmi ini ada 3. Yang pertama sukun. Nah, sukun ini adalah pertanda yang asli bagi jazam. Contohnya itu lam yalid. Setelah dimasuki oleh amil jazam, maka harokat akhirnya itu disukunkan. Kemudian pertanda jazam yang kedua yaitu hazfu harfu illat. Contohnya yaitu lam yakhsha. Kemudian yang terakhir yaitu hadfu af'alul khamsah. Contohnya yaitu iyansuru. Ketika masuk amil jazam in, maka yansuru ini nunnya itu dibuang. Yansuru ini termasuk af'alul khamsah. Kemudian adapun amil jazam itu diantaranya lam, alam, alamma, lamma, lamul amri, lam nahi, in, man, mata, dan ayu, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah hiya jumlatul lati tubda'u bi ismin. Jumlah ismiyah adalah suatu jumlah atau suatu kalimat yang tersusun atas mubtada dan juga khabar. Dan jumlah ismiyah ini juga diawali dengan isim. Adapun qawaid jumlah ismiyah yaitu yang pertama, mubtada dan khabar haruslah marfu', dan yang kedua yaitu mubtada isim ma'rifah dan khabar isim nakirah, kecuali kepada isim alam dan isim isyarah dan juga isim dhamir. Yang ketiga yaitu yajibul khabaru ma'a mubtada min haitsu an-naw'i wal kumiyah. Pembahasan selanjutnya yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah hiya mu'allafatu minal fi'li wal fa'il. Jumlah fi'liyah adalah jumlah ataupun suatu kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya yaitu hadaral ustadzu. Fi'il adalah kata benda yang berkaitan dengan waktu. Fi'il terbagi 3 yaitu fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Adapun fa'il itu adalah pelaku ataupun
orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut. Jumlah fi'liyah ini terdiri dari dua, yaitu jumlah fi'liyah lazim dan jumlah fi'liyah muta'addi. Jumlah fi'liyah lazim adalah jumlah yang masih membutuhkan objek. Contohnya, jalasat tiflu ilal kursiyyi. Nah, kalimat tersebut masih membutuhkan objek. Kemudian jumlah fi'liyah muta'addi adalah jumlah yang tidak membutuhkan objek lagi karena kalimatnya itu sudah sempurna tanpa objek. Misalnya itu kutiballahu siyaman. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fa'il wa naibul fa'il. Fa'il yaitu wa huwa ismul marfu'u yadullu ala min waqa'i minhul fi'li aw ittasafa bih. Contohnya qara'a Muhammadun. Kemudian fa'il ini terbagi dua, yaitu fa'il yang zahir dan fa'il yang mudmar. Fa'il yang zahir itu yaitu fa'il yang nampak, yang jelas disebutkan namanya. Kemudian fa'il yang mudmar ini yang tidak disebutkan secara langsung namanya, melainkan diganti memakai domir-domir seperti huwa, huma, hum, dan seterusnya. Kemudian naibul fa'il adalah wahuwal ismul marfu'u alladhi lam yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Artinya naibul fa'il adalah isim marfu' yang tidak disebutkan sebelumnya fa'ilnya. Contohnya yaitu yaqra'u. Di situ tidak disebutkan siapa yang jelas siapa yang membaca Quran tersebut, namun diganti dengan domir. Kemudian naibul fa'il ini terbagi dua juga, yaitu naibul fa'il yang zahir yang nampak dan naibul fa'il yang mudmar yang tidak nampak atau yang diganti dengan domir-domir. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang mubtada wal khabar. Mubtada'u huwal ismul 'ari 'anil 'awamilil lafziyah. Mubtada dianya adalah isim yang sunyi dari amil-amil lafziyah. Kemudian mubtada khabar yaitu huwal ismul marfu'u, yaitu isim yang dirafa'kan. Contohnya Zaidun qa'imun. Mubtada itu terbagi dua, yaitu mubtada yang zahir ataupun yang nyata, kemudian mubtada yang mudmar ataupun tersembunyi atau yang disebut dengan kata ganti. Kemudian khabar juga terbagi dua, yaitu khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Kemudian khabar ghairu mufrad ini juga terbagi dua, yaitu ghairu mufrad sibuhul jumlah dan ghairu mufrad jumlah. Kemudian ghairu mufrad sibuhul jumlah ini khabarnya jar dan majrur dan dzaraf. Kemudian jumlah ghairu mufrad jumlah ini juga terbagi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang af'alul muqarabah atau yang disebut sesuatu yang dekat tapi tidak jadi, atau yang disebut dengan hampir, yang diterjemahkan dengan hampir. Af'alul muqarabah ini terbagi tiga, yaitu af'alul muqarabah qarib dan af'alul syuru' dan af'alul ruju'. Af'alul qarib ini artinya hampir saja. Contohnya yaitu kada Zaidun yaqumu, hampir saja Zaid berdiri. Kemudian yang kedua yaitu af'alus syuru' yang mempunyai arti mulai atau perbuatannya akan terjadi. Contohnya yaitu akhadhat tifla yabki, anak itu mulai menangis. Kemudian af'alul muqarabah yang ketiga yaitu af'alur ruju', yaitu yang artinya pengharapan atau semoga. Contohnya itu asallahu an yahdini, semoga Allah memberiku hidayah. Kemudian selanjutnya yaitu khabaru inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha fahiya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna itu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Inna wa akhwatuha ada 6, yaitu inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla.
Khabar inna dan anna ini digunakan untuk menguatkan ataupun mengukuhkan maksud pembicara atau taukid nisbah. Contohnya yaitu fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian contoh daripada anna itu dzalika bi annallaha huwal haqq. Kemudian adapun perbedaan antara inna dan anna, karena mereka sama-sama menguatkan, perbedaannya yaitu inna ini terletaknya pada awal kalimat, sedangkan anna ini terletak pada pertengahan kalimat. Kemudian selanjutnya yaitu ka'anna. Ka'anna ini digunakan untuk menyerupakan makna yang dikukuhkan atau dikuatkan atau yang disebut dengan tashbih. Contohnya ka'anna Zaidan asadun. Seakan-akan Zaid itu singa. Kemudian yang keempat yaitu lakinna. Lakinna ini digunakan untuk susulan atau yang disebut dengan istidrak. Contohnya Zaidun syuja'un lakin bakhilun. Zaid adalah seorang yang pemberani tetapi dia bakhil ataupun pelit. Kemudian selanjutnya yaitu laita. Laita ini digunakan untuk mengharapkan sesuatu yang mustahil atau yang disebut dengan tamanni. Contohnya laita syababa a'idun. Kiranya masa muda dapat kembali. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu la'alla. La'alla ini digunakan untuk mengharapkan sesuatu yang mungkin saja terjadi atau yang disebut dengan tarajjim. Contohnya yaitu la'alla Zaidan qadimun. Mudah-mudahan Zaid datang. Adapun perbedaan di antara laita dan la'alla ini karena mereka sama-sama untuk mengharapkan, maka laita ini digunakan untuk suatu pengharapan yang mustahil ataupun yang tidak akan bisa terjadi, dan la'alla ini digunakan untuk mengharapkan sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi ataupun bisa saja tidak terjadi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.